memberi harapan kepada netizen lu tuh. Nanti lu pusing sendiri. Karena gue yakin dan percaya mereka nge-follow lu karena ngelihat lu sering bagi-bagi duit, sering borong-borong, sering berbau uang lah. Hola netizen yang tercinta, Willy Salim klarifikasi permasalahannya dengan Bobon Santoso yang dulu sempat viral di media sosial. Willy Salim mengaku bingung saat secara tiba-tiba Bobon Santoso saat itu mengekspos wajahnya dengan kata-kata yang kurang mengenakan di Instagram setelah melakukan collab dengannya. Di podcast Denny Sumargo, Willy Salim bersama sang kekasih menjadi bintang tamu. Ia menceritakan semua hal yang menjadi akar permasalahannya dengan Bobon Santoso. Berniat ingin melakukan collab bersama, Willy Salim pun saat itu mengirimkan pesan ke Bobon melalui Instagram. Bobon pun menyanggupi hal tersebut. Namun terdapat syarat kalau Willy Salim lah yang harus membeli bahan pangan untuk konten masak tersebut. Saat bertemu pertama kali pun Willy Salim mendapatkan kesan baik terhadap kepribadian Bobon Santoso. Ia mengobrol dengan Bobon dan tidak ada permasalahan sama sekali. Willy Salim pun menceritakan awal mula mengapa Bobon Santoso terlihat mulai kesal kepadanya. Saat viral di media sosial waktu lalu, terdapat argumen bahwa Bobon Santoso menganggap bahwa Willy Salim adalah sosok yang pembohong. Namun Willy Salim pun bingung di mana letak kebohongan pada dirinya. Namun pada akhirnya Willy Salim mengaku bahwa ia sudah melupakan permasalahannya dengan Bobon dan merasa semuanya sudah baik-baik saja di antara keduanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, gue setuju banget sama kata-katanya Kak Willy Salim yang ini, yang tadi. Please buat kalian ya, buat kalian semua, jangan punya mental miskin. Maksudnya mental miskin itu bukan mental kayak lu tuh miskin, bukan guys, bukan gitu. Nah, apa itu mental miskin? Nah, aku kan baca waktu itu, dia itu dari Binus University, dia itu kata-katanya kayak gini, kalau mental miskin itu pemikiran yang membuat dirinya merasa tidak memiliki harta dan selalu kekurangan. Nah, di sini aku nggak ngerasa paling benar atau gimana. Jangan jadi orang yang kayak apa-apa itu minta. Jangan guys. Jangan. Terus guys, kalian jangan jadi orang pemalas. Walaupun emang kayak kita itu punya mood ya, kayak harus males gitu, mager gitu kan. Cuma kalian juga harus pikir sama diri kalian sendiri. Kalian kan kayak ngelihat orang tuh pengen banget kebeli iPhone juga gitu kan, kok aku enggak. Kalian juga bisa kalau kalian juga mau belajar. Belajar apa maksudnya? Belajar buat bisa dapetin apa yang kalian mau. Semua itu bisa guys, kalau kalian mau belajar, kalau kalian mau berusaha gitu. Jangan jadi mental miskin. Jangan kayak ngerendahin diri sendiri terus, jangan. No, itu nggak baik. Video ini saya tujukan khusus untuk Willy Salim. Jadi kalau nama kalian bukan Willy Salim, silahkan skip video ini. Will, sebelumnya kita respect sama lu, kita hormat dan kita bangga sama lu, karena lu sudah mau berbagi-bagi rezeki kepada orang yang membutuhkan. Lu suka berbagi-bagi kepada seluruh netizen dan followers lu. Tetapi semenjak lu membuat dua video terbaru di TikTok lu ini, itu banyak yang menyakiti perasaan kita, terutama khususnya followers lu sendiri, Willy Salim. Kita awalnya mengerti dan mensupport lu. Kita awalnya mengerti dan selalu mensupport lu. Banyak orang-orang dan bocil-bocil yang nggak tahu diri yang datang ke rumah lu untuk meminta-minta. Banyak orang yang tidak lu kenal tetapi datang ke rumah lu untuk meminta-minta. Kita semua mendukung lu dan banyak para konten kreator yang speak up tentang ini dan membela lu, Willy Salim. Tetapi di video terbaru lu itu, apakah harus lu membahas-bahas dan mengungkit-ungkit kembali apa yang sudah lu berikan kepada orang banyak, apa yang sudah lu berikan kepada followers lu? Apakah lu harus mengungkit-ungkit apa yang sudah lu berikan kepada orang yang membutuhkan? Kita semua tahu lu sudah banyak berkorban memberikan HP iPhone, membuka rumah makan gratis, memberikan rumah, uang, dan rezeki yang lainnya. Tetapi jangan sampai semua usaha dan kebaikan lu ini sia-sia hanya karena lu membuat
konten satu video ini yang mengungkit-ungkit apa yang sudah lu berikan kepada orang yang membutuhkan. Lu itu sadar gak sih Will, kenapa banyak orang yang minta-minta sama lu? Itu karena konten-konten lu yang dulu, yang sebelum lu menyentuh 54 juta follower. Tapi kenapa sekarang lu sudah menyentuh 50 juta follower, lu sudah berubah bukan menjadi Willy Salim yang kita kenal. Itulah sebabnya ada peribahasa, jika kamu memberi dengan tangan kanan, usahakan jangan tangan kiri kamu itu tahu. Jika lu mau berhenti bikin konten atau berhenti membuat konten berbagi-bagi, tidak perlu adanya video ini yang mengungkit-ungkit apa yang sudah lu berikan kepada orang-orang di luar sana. Oke guys, jadi gue barusan nontonin si VT-nya Willy Salim dan gue ngeliat konten creator ini tuh konten creator yang nggak pakai otak karena dia pakai duit untuk beli followers. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena konten yang gue lihat dia ngebagi-bagi handphone, bagi-bagi duit, bahkan modusnya itu seolah-olah dia baik banget, bikin orang-orang punya duit untuk memulai bisnis. Tapi yang dia nggak tahu bahwa dengan dia kayak gitu dia mengajarkan orang-orang untuk jadi orang yang lebih malas lagi, karena banyak banget yang menggunakan nama Willy Salim pakai akun bodong gitu ya untuk nipu-nipu orang di luaran sana. Harusnya sebagai Willy Salim yang punya banyak followers, dia bisa mengedukasi orang-orang untuk lebih giat bekerja, memberikan edukasi-edukasi bagaimana cara bekerja yang baik untuk mendapatkan duit yang lebih halal gitu. Satu kontennya dia yang gue bingung banget adalah dia bagi puluhan bahkan ratusan handphone ke anak-anak sekolah yang masih SD. Men, anak SD itu mau ngapain pakai iPhone? Mereka tuh di SD tuh tujuannya buat belajar nanti bisa kerja, bisa cari duit. Lah ini dari kecil dibagi-bagi handphone gratis buat apaan? Willy Salim, gue kasih tahu sama lo ya, tindakan lo tuh salah. Jadi lo nggak usah sok-sok di sosial media lo ya, di TikTok lo tuh sok-sok bilang menyesal atau apalah. Menurut gue itu lu cuman cari perhatian aja, lu cuma buat viral doang. Pokoknya pada intinya gue mengecam perbuatan Willy Salim karena tidak mengajarkan hal yang benar ke para followersnya. Bahkan menurut gue dia menggunakan duitnya itu untuk beli followers biar nama dia makin gede, biar dia makin viral. Dan ini menurut gue tujuannya tuh nggak bagus banget guys. Nah gitu dong bro, gue setuju kalau lu nggak berhenti ngonten. Maksud gue, point of view ngonten lu coba dirubah dari misalkan yang langsung berbagi, tapi memberikan dulu semacam kayak tes, memang orang itu layak untuk lu kasih atau lu berikan sesuatu yang dia itu memang butuhkan. Kayak misalkan lu cari di jalanan, terus misalkan lu tiba-tiba ketemu abang ojol yang HP-nya rusak, terus dia memang membutuhkan HP tersebut untuk pekerjaan. Berarti kan lu menemukan target yang cocok orang yang lu akan bagi. Karena apa? Karena abang tersebut pertama dia membutuhkan HP tersebut, kedua memang HP itu digunakan untuk bekerja sehingga HP itu datang ke orang yang tepat. Jadi jangan tiba-tiba misalkan ada yang datang ke rumah lu terus lu bagi, terus misalkan lu di jalanan tiba-tiba random. Sebenarnya sih itu kembali lagi hak lu untuk berbagi ya. Tapi yang gue lihat selama ini banyaknya orang yang datang atau ngemis ke lu dan datang secara tiba-tiba, mau pagi, siang, sore atau malam mereka datang gitu aja. Itu memang karena konten lu sendiri mendatangkan orang-orang seperti itu, yang artinya mereka itu berharap untuk diberi secara cuman-cuman. Nggak salah sebetulnya, tapi dengan hal seperti itu mental-mental pengemis, mental-mental orang yang nggak mau kerja itu pasti akan kayak gitu, akan selalu berdatangan, dan ini akan selalu menjadi pro kontra karena memang konten-konten lu dulu tuh berbaginya tuh terlalu effortless menurut gua. Tapi disclaimer dulu, nggak ada yang salah sebetulnya dengan berbagi, hanya berbagi itu harus dengan momen yang tepat, waktu yang tepat. Terus kalaupun mau berbagi terhadap orang-orang di jalanan ya nggak salah juga, cuman memang ketika itu menjadi sebuah konten, kita ingat kejadian sama Baimong, hampir persis kejadiannya sama yang terjadi ke lu. Itu karena memang berbagi yang terlalu effortless, artinya orang belum bekerja, orang belum menunjukkan sesuatu effort dia
and then lu tiba-tiba kasih, dan ya begitulah hasilnya. Orang menjadi berharap diberi tanpa dia harus bekerja keras terlebih dahulu. Sekali lagi gue berharap lu nggak berhenti ngonten, karena memang dengan jumlah followers sebanyak lu masih bisa sangat menginspirasi banyak orang, tapi bagaimana point of view lu dalam berbagi itu mungkin harus sedikit dirubah. Tetap semangat bro, kritikan adalah masukan, semoga lu bisa menjadi konten kreator yang semakin baik lagi dan semakin menginspirasi. Siapa yang sudah nonton podcastnya Denny Sumargo sama si Willy? Tak kira itu aku sampai kaget. Soalnya kenapa Willy kan sudah nggak mau ngonten lagi, karena aku stres ya kan, karena sudah banyak yang minta-minta sama dia karena kontennya dia yang selalu berbagi-bagi. Menurutku itu terlalu berlebihan. Berbagi boleh, tapi seporsinya aja. Jebol loh, kayak ngerti ya kan. Ternyata ya kan, aku lihat tadi pagi masih 10 jam Willy itu balik mau ngonten lagi guys di TikToknya. Ya aku ikut senang juga sih, karena memang dengan kontennya dia yang selalu berbagi itu memang bisa membantu banyak orang. Tapi Will, aku tuh ngefans sama kamu. Boleh membantu tapi yang sewajarnya aja. Oke? Good luck ya. Iya, gimana followers lu nggak ngarepin duit dari lu, nggak minta-minta duit sama lu, sampai harus datang ke rumah lu untuk minta duit, minta HP, clickbaitnya uang mulu. Ngerti sih gue di video ini tuh lu berbagi sama yang lain, itu gue apresiasi. Cuman maksudnya kalimat pengantar lu dengan ngabisin uang, borong-borong kayak gitu tuh memberi harapan kepada netizen lu tuh. Nanti lu pusing sendiri. Karena gue yakin dan percaya mereka nge-follow lu karena ngelihat lu sering bagi-bagi duit, sering borong-borong, sering pokoknya berbau uang lah. Gue kasihan sama lu nya sih Will. Berhenti sih yang kayak gitu-gitu. Kasihan lu nya nanti. Jujur gue ngelihat lu berpotensi banget untuk bikin konten-konten menarik lainnya di luar yang berbau uang, yang berbau bagi-bagi duit atau yang memberikan harapan kepada orang lain. Gue ngerasa lu bisa bikin konten-konten yang lain yang mungkin kedepannya nggak membuat lu susah seperti yang kemarin-kemarin gitu loh bro. Asli deh, gue cuman kasihan sama lu nya doang. Nanti lu bakal susah sendiri karena terlalu seakan-akan memberi harapan pada orang lain gitu. Coba dipikirin deh omongan gue.